Hai teman-teman, selamat datang di Desa Kauneran. Sebuah desa yang asri, ramah, dan penuh semangat dari Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Bayangkan udara sejuk di ketinggian 250 meter di atas permukaan laut dengan suhu antara 24 sampai 30 derajat. Segar kan? Ya, inilah Kauneran. Desa yang dikelilingi hijaunya alam dan suburnya tanah, tempat orang-orangnya hidup dengan damai dan penuh gotong royong. Desa Kauneran punya 4 jaga, semacam wilayah kecil di dalam desa. Dan tiap jaga punya kepala jaga dan meweteng yang menjaga keharmonisan masyarakat. Wilayahnya berbatasan dengan Desa Kauneran 1 di utara, Desa Kiawa di selatan, Desa Sendangan di barat, dan Desa Tincep di timur. Jadi bisa dibilang Kauneran ini berada di tengah-tengah. Dan tahu nggak, dari situlah nama Kauneran berasal. Kata uner berarti tengah, jadi Kauneran itu artinya yang berada di tengah. Kalau kita mundur ke tahun 1952, cerita Desa Kauneran bermula dari seorang tokoh bernama Tona Sendo yang membuka wilayah Kolongan Bawah. Dari sanalah Desa Kauneran dan Desa Sendangan terbentuk. Desa Kauneran tumbuh di dataran dan perbukitan, menjadikannya tempat yang indah, perpaduan antara kesejukan dan keramahan warganya. Masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai Pancasila yang kuat. Mereka menghargai perbedaan, menjaga toleransi, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Sekarang kita lihat sisi lain dari Desa Kauneran, masyarakatnya. Berdasarkan data terbaru, ada sekitar 1011 jiwa yang tinggal di sini. Ada 532 laki-laki, 479 perempuan. Cukup seimbang ya. Mereka tersebar dalam 342 kepala keluarga dan kebanyakan memang masih kepala keluarga laki-laki, seperti umumnya masyarakat pedesaan. Soal pekerjaan, mayoritas warga bekerja di sektor pertanian. Sisanya pelajar, ibu rumah tangga, dan pekerja serabutan yang tetap produktif dan berperan besar dalam ekonomi desa. Dan yang bikin bangga, masyarakat Kauneran terkenal religius dan toleran. Mayoritas beragama Kristen tapi tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghargai. Nah, sekarang kita bahas yang paling menarik. Potensi unggulan Desa Kauneran. Desa ini punya 2 potensi desa, yaitu fisik dan non-fisik. Kita mulai dari potensi fisiknya dulu ya. Pertanian dan perkebunan. Tanah di Kauneran sangat subur, cocok untuk berbagai tanaman pangan dan hortikultura. Komoditas utama di sini adalah cabai, jagung, dan cengkeh. 3 hasil tani yang jadi andalan warga. Beberapa petani juga mulai mengembangkan tanaman nilam, tanaman bernilai tinggi yang digunakan untuk minyak atsiri dan produk kecantikan. Langkah ini jadi bukti semangat masyarakat Kauneran dalam berinovasi dan meningkatkan ekonomi desa. Selain itu, sektor peternakan juga berkembang pesat. Banyak warga membudidayakan babi sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Peternakan ini dikelola secara mandiri dan tetap memperhatikan kebersihan serta keseimbangan lingkungan sekitar. Dengan lahan pertanian seluas 40 hektar dan iklim tropis yang stabil, Desa Kauneran punya peluang besar untuk pertanian berkelanjutan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis hasil bumi. Desa Kauneran punya destinasi wisata alam yang luar biasa. Air terjun Wakaring.
Perjalanannya penuh tantangan, trekking lewati hutan dan tebing alam. Tapi semua rasa lelah langsung hilang begitu melihat airnya jatuh megah dari ketinggian, dikelilingi udara sejuk dan panorama hijau alami. Air Junwakari bukan cuma wisata, tapi juga kebanggaan desa, menunjukkan betapa kaya dan asrinya alam Kauneran. Inilah Kauneran, desa yang kaya alam, kuat budayanya, dan hangat kebersamaannya. Desa Kauneran bukan sekedar tempat tinggal, tapi rumah bagi semangat, kerja keras, dan keindahan alam yang luar biasa. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan masyarakat yang solid, Kauneran siap berkembang menuju desa mandiri dan berdaya saing. Jadi, kalau nanti kamu berkunjung ke Minahasa, jangan lupa mampir ke desa Kauneran ya. Nikmati udaranya, senyum warganya, dan cerita yang hidup di setiap sudutnya. Desa Kauneran, tengahnya Minahasa, hangatnya kebersamaan.